Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukuman pasti akan dijatuhkan pada orang-orang yang hidupnya menantang Allah. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Itulah inti nubuat dari abdi Allah untuk Eli dan keluarganya. Dalam hal apa saja Eli tidak menghormati Allah? Pertama, ketika ia membiarkan anak-anaknya tidak menghormati Allah. Bisa kita lihat pada ayat 22 sampai dengan ayat 25. Ia memang menegur mereka, tetapi tidak mengambil tindakan yang konkret untuk membereskan dosa. Yang kedua, ia sendiri ikut menikmati korupsi dan manipulasi yang anak-anaknya lakukan. Bisa kita lihat pada ayat 29. Dengan kata lain, tepat pernyataan Allah tentang Eli bahwa ia menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Dahsyatnya hukuman Allah sungguh mengerikan. Kasih karunia Allah pada keluarga Eli ditarik kembali. Bisa kita lihat pada ayat 30. Inilah akibat penyalahgunaan urapan Allah. Allah telah memilih keturunan Lewi, dan secara lebih spesifik, keturunan Harun untuk menjadi imam-imam di rumah Tuhan. Jabatan mulia ini diberikan sebagai anugerah dan kehormatan. Lalu mengapa hukuman begitu keras? Karena kejatuhan pemimpin akan membawa dampak besar bagi pelayanan keimaman bangsa Israel. Makna rohani ritual diselewengkan. Kurban tidak lagi dilihat sebagai sarana kudus untuk menyembah Allah. Seluruh bangsa bisa terjerat kemunafikan karena kemunafikan para pemimpinnya. Tanpa hukuman keras dijatuhkan kepada para pemimpin tersebut. Kemuliaan Allah dan kekudusannya akan dipandang remeh oleh umat. Namun hukuman dahsyat diimbangi dengan belas kasih kepada umat. Karena Tuhan akan membangkitkan seorang imam yang takut akan Tuhan. Sebab itu, jangan bermain-main dengan pelayanan dan urapan Tuhan. Jadilah hambanya yang dapat dipercaya, yang menghormati Tuhan dengan segala kesalehan dan kekudusan. Doakan juga para pemimpin rohani kita, agar jangan tersandung pada dosa yang mengerikan ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.